Halo Bapak Ibu, Om Tante, kakak adik, semuanya yang belum dengerin Ruang Forex, yuk sama-sama dengerin yuk. Karena materi pembahasannya yang menarik dan bermanfaat ya? Enggak dong, karena disuruh. Dengerin Ruang Forex, dengerin Ruang Forex, dengerin Ruang Forex. Kembali lagi di Ruang Forex. Di sini kita akan bahas-bahas tentang Forex dan sekitarnya dengan saya Miss Siva dan saya Tutor Rizky. Aduh, trading ruwet. Tiba-tiba bisa trading ruwet itu kenapa sih? Kenapa? Iya nih, mau trading kok susah bener ya. Lu ada solusi nggak biar tradingnya ini aman, nggak dak-dikduk gitu loh, dan tentunya tetap profit. Mau trading profit? Pakai ini. Malah iklan. Lah, lu baru podcast wis lemes banget gitu. Lu bingungnya di mana sih? Ini loh, teknik tradingnya itu ruwet, mau cari profit aja susah banget. Padahal teknik trading itu berperan cuma 20 sampai 30% aja loh. Terus sisanya apa? Ya masih ada yang lebih penting lagi dari teknik tradingnya sendiri. Nih ya tak jelasin no. Jadi yang pertama, yang penting itu dibenerin mindsetnya dulu. Mindset yang gimana nih? Oke, jadi pertama ubah mindsetmu tentang trading forex yang bisa digunakan untuk kalau orang-orang kan biasanya mau trading forex biar kaya cepet. Tuh, saya juga pengen gitu. Gitu ya. Kemudian ya ekspektasinya terlalu tinggi lah. Pengen uang cepet, pengen yang instan. Profit per bulan 30%, 100%. Ya jujur pertama kali juga aku dulu pikirannya sama kayak gitu. Aku trading biar dapat uang cepat. Profitnya per bulan bisa 10%, 30%. Tapi semakin kesini setelah banyak belajar, kemudian baca-baca buku juga, ternyata pola pikir atau mindsetku dulu itu ya salah kayak gitu itu. Ya karena kasarnya gini, semakin besar profit yang lu kejar, semakin besar juga resiko untuk duit lu habis. Bentar tak potong ya. Mau tanya nih, jujur, lu pernah habis gak modalnya di akun trading? Lo. Jangan anggap lu seorang trader kalau belum pernah ngerasain MC. Karena itu juga termasuk proses belajar toh. Tapi ya jangan ditiru. Aku yakin sih seorang trader sejati itu pasti pernah ngalamin MC. Entah di awal-awal yang masih trial and error atau bahkan yang sudah jalan setahun 2 tahun, gak apa-apa, kita pernah ngalami MC gak apa-apa, itu sebuah pelajaran. Asal setelah itu bisa kita koreksi di mana salahnya, nanti ke depan biar gak terulang lagi. Nah masalahnya kalau udah MC itu kan makin dak-dikduk toh. Gimana itu mindset yang benar gimana sih? Jadi gini, jadi aku setelah belajar nih baca-baca buku tadi, jadi tahu gimana sih trading yang benar. Kemudian lawan kita trading itu siapa? Emang siapa lawannya? Nah kebanyakan orang-orang berpikir itu lawan tradingnya broker. Kita ngelawan broker. Tapi utamanya sebenarnya lawan trading kita itu diri kita sendiri. Nah kok bisa malah diri kita sendiri? Iya, ego kita, emosi kita. Kita bisa nggak menghandle itu? Bukan broker atau market. Ya misalnya kayak ego kita itu pengennya profit per bulan 30% atau lebih. Nah kita juga harus bisa realistis. Kalau tercapai ya bersyukur, kalau nggak tercapai ya sudah, itu rezeki kita, jangan dipaksa. Atau kalau trading hari ini ya harus close hari ini juga. Ya nggak bisa kayak gitu. Bisa aja tradingan kita menginap 1 atau 2 hari bahkan sampai mungkin seminggu. Itu wajar ya? Wajar kayak gitu. Nggak masalah, asalkan ya nanti hasilnya pasti plus. Kalau aku sendiri ya anggap trading itu kayak bisnis. Lu kalau ngejalanin bisnis itu gimana? Apa bisa mentarget sehari itu pasti ada untung, pasti ada orang yang mau beli produk lu? Kan nggak bisa kayak gitu. Tapi orang-orang di sini pengennya profit harian, profit atau bahkan sebulan itu di atas 10% lah, atau bahkan sampai ratusan persen. Itu ya menurutku gila sih kalau tahu pola pikirnya kayak gitu. Tak kasih tahu ya, trader luar negeri itu yang udah pengalaman, udah trading 10 tahun lebih atau 20 tahun, itu yang pinter-pinter aja profit 1 bulannya ya
ngambilnya cuma 1% atau 3% aja loh. Lah, kita yang tradingnya baru, ya ngawur-ngawuran, pemula lah katakanlah, pengennya per bulan 30%. Lah kok malah lebih hebat dari yang mereka ini yang sudah pengalaman itu ya. Padahal mereka ini pengalamannya luar biasa, ilmunya pasti lebih banyak dan lebih mumpuni. Lah tapi kan kalau ngambil profitnya 1% itu pasti modalnya gede. Kalau $10.000, 1%-nya udah berapa? $100. Iya, Nah bener. kalau kita kan modal tradingnya $100, profit 1% ya cuma $1. Ya itulah mindsetnya. Mereka yang modalnya gede itu otomatis resikonya dulu yang dipikirin, bukan profitnya. Jelas nggak mau buat gambling juga kan, uang gede juga. Ya kayak gitu mindset pada bisnis pada umumnya. Kalau modal kecil ya usahakan nanti bertahap memperbesar modalnya. Entah itu per bulan ada uang disisihkan buat tambahan trading. Jadi jangan memaksakan modal kecil profitnya gede. Tapi ya kita sadari aja, ya realistis, modalnya kecil ya profitnya kecil nggak masalah. Asalkan aman modalnya. Itu mindset yang benar. Kemudian setelah mindsetnya udah benar, yang kedua ini money management. Nah kebanyakan trader pemula ini tak tanya ya, trading pakai lot berapa? Jawabannya itu pakai 1 lot. Dengan santai itu jawabannya kayak gitu. Terus tak tanya lagi, modalnya berapa pakai 1 lot tadi? Modalnya $100. Waduh, dalam hati aku ngomong, gila nih orang buat belajar modal 100 pakai 1 lot ya. Langsung ngomong itu ya ke orangnya, gila lu gitu ya. Ya enggak dong, masa langsung ngomong depan orangnya. Sangat sopan kalau ngomong. Ya kalau cara tradingnya kayak gitu ya sama aja kita sedekah ke brokernya. Loh, kok sedekah? Uangnya kita kasihkan aja. Ya nggak ada pedoman untuk manajemen yang bagus. Asal buka 1 lot nggak dihitung dulu ketahanannya, kemudian solusinya nanti kalau itu floating, kemudian mau dikasih stop loss atau gimana, solusinya kan kalau $100 1 lot itu udah luar biasa gila sih menurutku. Itu pasti gak lama pasti habis. Jadi kembali lagi, ekspektasinya terlalu tinggi, pengen dapat uang cepat dari trading forex. Ya kalau aku sendiri punya ekspektasi tinggi boleh-boleh aja, asal dipadukan dengan realistisnya juga gimana. Kalau aku sendiri ya ekspektasi tinggi, misalkan tak bedah satu-satu. Aku pengennya profitnya katakanlah 1 juta per bulan lah. Nah 1 juta per bulan itu tak anggap 1%, 1 jutanya. Otomatis 100%-nya berarti modal keseluruhan itu sekitar 100 jutaan. Nah setelah kita tahu modal pokoknya tadi, utamanya 100 juta. Nah cara untuk mendapatkan profit 1% itu gimana? Kita baru masuk ke teknik tradingnya. Jadi harus dibedah satu-satu dulu sampai hal-hal yang terperinci yang kita sanggup untuk mendapatkan itu. Bukan ujuk-ujuk kalau langsung 100 juta atau 1 juta per bulan, tapi kita nggak tahu gimana nantinya perjalanannya gimana. Misal nih aku pinjam uang ke temen ya 100 juta, tapi nggak tahu tekniknya ini aman apa enggak, moro-moro hilang gitu kan. Ya kayak gitu kan, kayak tadi minjem, otomatis per bulannya berapa. Nah kita untuk mengusahakan per bulan tadi kan ada usahanya, ada caranya. Kita harus dipikirkan juga toh. Nah itu 1% per bulan itu tak anggapnya ya paling kecil aja lah per bulan 1%. Kalau di luaran per bulan sampai 10%, 30% ya udah biarin. Tapi ini tak anggap yang mentok terburuknya 1% per bulan. Ya jadi harus lebih detail sampai lu anggap tadi sanggup atau gampang mencapai target yang kecilnya tadi. Setelah targetnya besar udah tahu, kita perinci sampai target yang paling kecil. Nah itu setelah mindset yang benar tadi, manajemennya juga baik. Yang ketiga ini ada metode. Nah apa itu metode? Ya nama lainnya teknik yang dipakai. Jadi teknik ini yang terakhir. Kalau trader pemula kan justru teknik trading yang pertama itu ya. Tapi kalau urutan yang benar dalam keberhasilan trading itu, teknik ini yang terakhir. Percuma kalau teknik lu bagus tapi mindset dan money management lu nggak mendukung, ujung-ujungnya pasti loss juga. Dulu aku juga
pertama ya pasti cari teknik trading yang bagus, yang profit terus. Ya kalau bisa profit per bulannya puluhan persen. Sampai cari-cari itu ya sampai pusing juga gimana sih teknik trading yang bagus ini. Tapi ya baru sekarang tahu kalau teknik trading itu nggak ada yang bisa kasih kita profit segitu terus menerus gitu loh. Pasti per bulannya ada beda-bedanya. Terus gimana? Berarti nggak ada dong teknik trading yang bagus gitu, yang bisa kasih profit terus ke kita. Ya kalau bicara teknik trading yang profit terus sebenarnya sih ada. Tapi setauku ya teknik itu udah dilarang sama broker-broker karena ya merugikan brokernya juga. Gitu. Jadi ya nggak bisa dipakai sekarang. Ya sebenarnya teknik trading yang bagus itu yang dipraktekkan, yang dijalani. Jadi kalau lu udah ada teknik trading yang menurut lu bagus, ya sudah, pakai aja, jalani. Paling enggak ya 3 bulan atau 6 bulan. Nah, dalam perjalanan itu tadi kan pastinya ada profit, ada loss. Nah, kalau perbandingannya misalkan profit sama lossnya itu 1:1, dalam perjalanan sebulan aja ada 50 kali transaksi. Lu profit 35 kali, loss 15 kali. Artinya kan dalam 1 bulan itu probabilitas lu masih profit. Profitnya lebih banyak. Banyak atau profitnya. Jadi win rate-nya itu masih lebih tinggi. Meskipun dalam perjalanan masih ada loss-nya. Ya itu trading. Ya kayak kita bisnis pada umumnya, kadang untung, kadang rugi, itu biasa. Ya intinya dalam proses belajar kalau bisa itu ya lu buat jurnal trading agar tahu kalau saat loss itu karena apa. Karena memang dari tekniknya atau dari hal lain, misalkan dari kita tradingnya nggak ngeliat dari teknik tapi feelingan aja. Jadi ya kita harus mengoreksi juga. Lah kalau main feeling kan jatuhnya judi. Ya bener. Nggak hanya judi aja ya. Ya kalau benar enak, kalau salah ya tiba-tiba dubung floatingnya 10%, 20%. Gitu ya. Bingung solusinya gimana. Mau di-cut sayang, giliran di-cut malah marketnya balik. Emang babi ini trading forex ini. Ruang Forex, ngobrol seru dunia forex dan sekitarnya.